Oke, ini masih dalam rancangan ya. International Competition Winning Design by Cesar Pelli Associate dari USA ya. Oh, jadi ada perlombaan kompetisi geng ya. Dan akhirnya dipilihlah ini geng, 14 at Green Northwest KLCC Landmark Development. Oke, fondasinya dulu geng ya. Foundation works down to 160 meter below ground level. Oh, Tun M yang kali pertama meletakkan simennya geng ya. Wow. Dan udah nampak nih geng, udah nampak nih ya, udah mulai nampak nih. Udah mulai nampak nih ya. Udah jadi geng. Wah, di tahun 90-an Malaysia udah mampu buat menara tertinggi di dunia ini. Macam mana nih geng? Yo, what's up geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rek, jumpa lagi ada saya di sini. Wah, lonjong salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini. Jadi memang ada satu request dari di Instagram geng ya, tapi beliau itu nggak mau disebut namanya dikarenakan ya seperti biasanya masalah privasi. Jadi jangan sebut nama saya. Wah, oke. So geng, jadi beliau ini kirimkan satu link video yang cukup menarik nih geng ya. Awal mula binaan atau pembangunan menara Petronas Twin Tower Milestones. Wow, oke. So aku baru perasaan geng ya, memang sebagai orang dari luar negara, terkadang kita itu taunya hanya menara Petronas, menara kembar, Twin Tower, tapi kita kadang tidak pernah mempelajari, tidak pernah tahu macam mana dulu pembangunan ini tuh bermula. Iya kan geng, kita nggak tahu seperti apa dulunya dalam membangun, dalam membina itu seperti apa, kita nggak pernah tahu. Dan saya rasa video ini cukup menarik apabila kalau saya lihat, karena sebagai orang Indonesia yang sudah pernah 3 kali datang Malaysia, tengok Twin Tower secara langsung, tapi kadang kita sebagai pelancong nggak tahu nih geng, macam mana awal mula Petronas Twin Tower ini dibina. Iya kan geng, wah ini sangat menarik ya. Dan memang betul lah kata Tun Dr. Mahathir geng ya, Malaysia itu negara kecil sampai orang tak perasan negara Malaysia ini wujud. Nah, bagi orang nampak negara Malaysia harus kena buat satu landmark yang orang boleh ingat sampai bila-bila. So itulah dia geng ya, visi Tun tahun 90-an ini akhirnya terwujud ya. Beliau berpikir 20 tahun ke depan di masa itu, coba bayangkan. So sekarang tengoklah Malaysia seperti apa geng ya. Luar biasa, di tahun 90-an Malaysia dah mampu buat menara tertinggi di dunia. Oke geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa videonya geng ya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian teringin belanja-belanja shopping, saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini geng. Siapa tahu kalian berminat, ada barangan yang cantik yang mungkin sesuai dengan minat kalian, boleh kalian check out sekarang juga geng ya. Oke, yang pertama kita lihat welcome to the Petronas Twin Towers. Oke. Wow, 1990 geng. Oke, jadi ini kali pertama geng ya. A Crash of Selangor, di tahun 90. Oke, kita lihat 1991, 66 A Crash of New Public Areas. Oke, ini masih dalam rancangan ya. International Competition Winning Design by Cesar Pelli Associate dari USA ya. Oh, jadi ada perlombaan kompetisi geng ya. Dan akhirnya dipilihlah ini geng, 14 at Green Northwest KLCC Landmark Development. Wow, masanya ada satu geng. Betul tak? Satu ya. Dan towers floor plate derived from the simple geometry of two interlocking squares on important 4,25 million ya of gross mix use development. Oke, ini blueprintnya seperti ini geng ya. Dan ini project planningnya.
Oke, ini aku baru tahu, geng. Ini menarik ini. Oke, ini mulai di plan ya, digambar dulu sketsanya step by step. Dan oke, ini para arsitek yang luar biasa, geng. Dan ini di tahun 1993 sudah mulai tahap pembangunan ya. Di tahun 90-an sudah ada pembangunan, dimulai dari step plan ya, blueprint, lalu sudah mulai dipraktikkan, dibangun ya, dibina ya, excavation and foundation. Oke, fondasinya dulu, geng ya. Foundation works down to 150 meter below ground level. Oh, Tun M yang kali pertama meletakkan simennya, geng ya. Oke, luar biasa, geng, membangun fondasi ya, bangun fondasi yang sangat besar sekali, geng ya. Dan udah mulai nampak nih, geng, udah mulai nampak. Dan ini dia di tahun 1994 ya, super structural works ya. Oke, 80.000 cubic meters of super high strength ya, with 18.500 tons. Sebanyak itu ya, steel per tower. First use of super high strength concrete grade 80. Oke, in Malaysia. Withstand wind in extreme weather. Oh iya, betul ya. Dan membutuhkan 270.000 tons ya. Wow. Dan udah nampak nih, geng. Udah nampak nih ya, udah mulai nampak nih. Udah mulai nampak nih ya. Udah mulai nampak nih, geng, bangunannya ini seperti apa ya kan. Tinggal mungkin sedikit ditinggikan. Lalu di atas ini, geng, ada jembatan yang menghubungkan dua bangunan ini, geng, ya kan. Nah, ini menarik nih. Dan ini dia jembatannya, geng. Oke, ini masih dalam plan ya. Skybridge works ya. Ini harus dengan arsitek yang benar-benar sangat berpengalaman ya. Oke, itu dia, geng. 1995 ya. Di tahun 1995 cukup cepat juga, geng, pekerjaannya ya. Dan ini Tun M ya. Dan ini tak pasti ini siapa, geng, samping Tun M ya. Sepertinya saya pernah lihat, geng. Ada satu video yang pernah saya reaction. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini di tahun 1995 ya. Luar biasa. Wow. Oke. Ya. Dan diangkatlah ke atas ya, jembatan itu, dan disangga dengan dua tiang ini, geng. Benar-benar sangat-sangat detail sekali. Total 750 ton spanning ya, oke, above street level. Oh ya. Ya. Oke. Jalur gemilang berkibar. 95 ini udah mulai nampak nih ya. Binaannya ini seperti apa. Nah, udah jadi, geng. Wah, di tahun 90-an Malaysia udah mampu buat menara tertinggi di dunia. Ini macam mana nih, geng? Ya kan? Luar biasa. Dan ini ujung tower paling atas nih, geng. Jacking of Pinnacles. Luar biasa. Ini kan untuk yang di atas itu, geng, ya kan? Nah, jacking up Pinnacles. Ya. 96 dah mulai nampak nih ya. Dan berganti 97 dah jadi. First batch of Petronas personnel move in. Total project ya,
occupancy of 4.500 per tower with a visitor population of 1.500 per hari per day, geng. Wow, oke, ini dia landmark yang dibuat. Dan Masya Allah, the grand opening of the Petronas Twin Towers ya. Ini dia Tun Mahathir. Masya Allah, luar biasa, geng. Di tahun 1999 saya tuh masih kelas berapa ini, geng? Masih sekolah rendah ini saya, geng, nampaknya, geng. Ya. Ya Allah, luar biasa, geng. Sampai sekarang, geng, ya. Betul kata Tun M ya, harus mempunyai landmark yang pasti orang itu akan teringat. Oh, ini di Malaysia nih, Twin Tower, di mana lagi? Harus ada ciri khas landmark. Mantap. Ini dia, geng, Masya Allah. Dan sekarang semakin indah ya kan, geng. Jadi rasa-rasanya kalau kita pergi ke Malaysia tanpa berkunjung ke sini, aduh, rasanya kurang, geng. Ada yang kurang rasa-rasanya, ya kan, geng. Jadi wajib sekali kalau kita datang ke Malaysia, nomor satu harus ke sini ya. Wajib ambil gambar, berfoto-foto. Apalagi kalau tak silap sekarang itu tengah ramai nih, geng, ya. Ada agent-agent pengambil foto ya, fotografi itu banyak nih, geng, sekarang di sana, geng, ya. Ada ramai fotografer. Ya Allah, luar biasa. Mantap. Di malam hari pun nampak cantik, siang hari pun nampak cantik, geng. Ya Allah, subhanallah, luar biasa, geng, ya. Biarpun tidak bergelar bangunan tertinggi di dunia, ya kan, tapi ia merupakan bangunan tertinggi di dunia pertama yang berada di luar benua Amerika dan menjadi leluhur, geng, bagi deretan pencakar-pencakar langit tertinggi di dunia yang kini banyak didominasi oleh negara-negara Asia. Yang pastinya gelaran itu akan kekal tercatat dalam lipatan sejarah untuk selama-lamanya. Syabas Petronas, syabas Malaysia, luar biasa. Ini aku baru tahu ini, geng, ya kan, bagaimana konstruksinya, awal mula plannya seperti apa, geng. Masya Allah, ini macam tak percaya, geng. Bangunan itu dibina di tahun 90-an dan sekarang 2025, geng. Waduh, sudah berapa tahun, geng? Iya kan? Masya Allah, luar biasa, geng. Luar biasa, ini aku sumpah baru tahu, geng, ya. Ya Allah, thank you yang sudah request, geng, luar biasa. Dan syabas untuk Tun Dr. Mahathir karena pikiran beliau itu benar-benar maju ke depan, geng, ya kan. Jadi sampai-sampai kita ini orang-orang yang normal tidak bisa mengikuti jalan pikiran itu seperti apa, ya kan. Beliau sudah mikir, geng. Dia ini sudah memikirkan apa yang terjadi nanti, ya kan, 10 tahun mendatang, 30 tahun mendatang. Ini beliau sudah pikirkan, geng. Dan sekarang realitanya seperti itu, geng, ya kan. Masya Allah, luar biasa, geng. Salut. Baru tahu aku, geng. So, ya, macam mana, geng? Boleh komen di ruang komentar, ya. Tapi sayangnya meskipun saya sudah 3 kali ke Malaysia, tak pernah pun saya melintas ke jembatan Sky ini, geng, bridge ini. Dengan informasi katanya mahal, geng, untuk pelancong, ya. Apalagi kalau untuk turis seperti saya, nampaknya agak mahal, geng. Jadi ya itulah, makanya saya tak nak. Cukup hanya ambil gambar saja sudah alhamdulillah, ya. Baik itu ambil gambar di depan, masa ketika di siang hari, malam hari pun juga cun, ya. Luar biasa. So, geng, ya, macam mana, geng? Boleh komen di ruang komentar dan aku tumpang bangga lah, geng, ya. Mantap. So, ya, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, guys, sudah nonton dan terima kasih tadi sudah request di DM Instagram, geng. Semoga
selalu diberi kesehatan, dan juga kepada kawan-kawan juga semoga selalu diberi kesehatan lah geng ya. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan saya minta maaf ya apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sama dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita olah sama-sama, silakan kirim videonya di Instagram. Nah, di sini. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Bye bye, geng. Assalamualaikum, Rek, what's the deal? Got John John cruising like a spinning wheel, round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in.